Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti, NIM saya 203830324040. Saya dari kelompok 5, di mana pada hari ini saya akan membahas tentang analisis hukum analisa rekayasa dalam suplai atau ihtikar. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu substansi dan ketentuan ihtikar, di mana ihtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, mengumpulkan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi, mengartikan ihtikar secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal. Ihtikar secara terminologis adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Selanjutnya ada definisi tentang ihtikar menurut beberapa ulama, yaitu yang pertama menurut Imam Al-Ghazali atau Mazhab Syafi'i, di mana ihtikar sebagai penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Yang kedua yaitu menurut ulama mazhab Maliki, di mana ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Nah, yang terakhir menurut Asy-Syaikh Sabi dalam Fiqih As-Sunnah, di mana al-ihtikar sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut. Nah, dapat disimpulkan, ihtikar adalah istilah ekonomi yang berarti menyimpan atau menimbun barang untuk menunggu kenaikan harga. Itu dianggap sebagai tindakan yang dilarang atau haram menurut Al-Quran dan hadis. Substansi dan ketentuan ihtikar pada dasarnya sama di berbagai mazhab, yaitu menyimpan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan menjualnya setelah harga naik. Nah, pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu maqasid dan ilat larangan ihtikar, di mana ihtikar dilarang dalam Islam untuk mencapai keadilan di pasar antara produsen dan konsumen. Ada 3 kategori hukum ihtikar dalam fikih muamalah, yaitu haram, makruh, dan boleh. Ilat atau alasan larangan ihtikar adalah ketidakmampuan barang yang dibutuhkan oleh banyak orang dan menjadi mahal jika dikuasai oleh satu pihak. Maqasid atau tujuan pelarangan ihtikar adalah untuk menghindari terjadinya kecurangan atau gharar dalam bertransaksi dan untuk menjamin distribusi pangan yang sehat di pasar sehingga pangan dapat dengan mudah diperoleh. Menurut Muhammad Al-Tahir Ibni Asur, realisasi maqasid adalah tujuan inti dari semua metodologi ijtihad, dasar linguistik dan rasional. Tanpa melihat berbagai nama dan pendekatan mereka, terwujudnya maqasid dari segi sistem akan menjaga keterbukaan, pembaharuan, dan pengembangan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, larangan ihtikar didasarkan pada maqasid untuk mencapai keadilan di pasar dan menghindari penipuan dalam bertransaksi. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu kriteria ihtikar yang diharamkan. Dalam hal ini, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh, karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang itu agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkannya. Dan yang terakhir, bahwa penimbunan dilakukan pada saat di mana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan. Selanjutnya yaitu ihtikar dalam fatwa-fatwa
DSN, di mana secara tegas larangan praktik ihtikar disebutkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa panik dan berakibatkan merugikan masyarakat seperti memborong maupun menimbun bahan-bahan pokok dan masker haram hukumnya. Nah, larangan praktik ihtikar juga terdapat pada Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 10 tahun 2003 tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, tertera pada pasal 5 tentang transaksi yang dilarang pada bab 5 tentang transaksi efek. Pada poin F dijelaskan jika larangan praktik ihtikar atau penimbunan dalam melakukan pembelian maupun pengumpulan efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain sehingga menjadi penyebab perubahan harga efek syariah melambung tinggi. Nah, pokok pembahasan yang terakhir yaitu monopoli dalam perspektif ekonomi dan keuangan. Monopoli menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu, dan poloin yang berarti menjual, yang mengandung makna suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Dari perspektif ekonomi dan keuangan, monopoli umumnya dianggap tidak efisien dan berbahaya bagi masyarakat karena membatasi persaingan dan dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi dan output yang lebih rendah. Nah, istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkret, namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir hampir mirip dengan monopoli, yaitu al-ihtikar. Al-ihtikar merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun dan mengumpulkan. Secara sederhana, ihtikar dapat diartikan sebagai upaya pembatasan pasokan barang agar dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, membeli barang dagangan dan mengumpulkannya dari pasar pada saat langka kemudian dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.